Baik, kita lanjutkan pada bab baru, bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. As-sabru fil lugha al-habsu, wa minhu qawluhum qutila sabran ay mahbusan ma'suran. As-sabar dalam bahasa artinya al-habsu, menahan. Ya, wa minhu qawluhum qutila sabran, seseorang dibunuh sabran karena mahbusan, tertahan atau tertawan. Ya, ma'suran, karena dia ditahan atau ditawan, ya, dia terbunuh karena ditawan itu. Ya, ada ma'nahu fi al-lughah. Wa fil istilah, maknanya secara istilah habsun nafsi ala asya'in wa an asya', menahan nafsu kita atas sesuatu, wa an asya', dan dari sesuatu. Wa huwa thalathatu aqsam. Sabar ini terbagi menjadi 3. Al-awwal as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah harus juga bersabar, ya. Harus bersabar. Ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah harus banyak sabarnya. Kama qala ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa'mur ahlak, perintahkanlah keluarga kalian bis-shalah, untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Jadi untuk bisa beribadah, khususnya masalah sholat ini, nggak bisa hanya sekali 2 kali saja dilakukan. Ya, kalau antum ini sudah menjadi kebiasaan, aturan, ada yang mengingatkan antum di ma'had ini, ya, sehingga lebih mudah untuk bisa melakukan itu. Tapi di luar, ya, yang tidak terlalu banyak monitor dan kontrolnya, ya, bisa bablas tuh untuk sholatnya, sehingga tidak heran banyak orang yang melalaikan ibadah sholat. Dia masih yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat itu dia banyak melalaikan sholat, ya, dengan mengulur-ulur, memundur waktunya untuk sholatnya. Bahkan tidak sedikit di antara umat muslim yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak melaksanakan sholat sama sekali, ya. Banyak juga orang yang seperti ini. Karena ibadah sholat yang kita lakukan di setiap hari berapa kali? 5 kali. Di setiap hari harus kita lakukan. Tentu ada tantangannya tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wasbir wastabir 'alaiha, banyak-banyak bersabar di situ. Banyak-banyak bersabar untuk mengingatkan anak kita, jangan pernah bosan. Ya. Di usia berapa anak itu harus dinasihatin, diingatkan untuk mendirikan salat? 7. Ya, diingatkan. Di usia 10 tahun, ya. Jangan orang tua hanya mengingatkan di usia 7 tahun pertamanya saja. Oh, kamu udah masuk 7 tahun sholat. Setelah itu gak pernah lagi dikontrol ibadahnya. Nanti di usia 10 tahun tiba-tiba dipukul anaknya. Udah 10 tahun belum sholat, dipukul, gak bisa. Apa maksud dari hadis ini? Ya, ini adalah fase dan proses mendidik anak kita untuk membiasakan
beribadah sholat dari usia 7 tahun sampai 10 tahun itu harus selalu diingatkan setiap hari. Dari umur dia 7 tahun ingatkan sholat, hari ini besok sholat. Begitu seterusnya setiap hari sampai usia dia 10 tahun. Berarti berapa tahun kita mengingatkan anak kita? 3 tahun. Jangan di awal usia dia 7 tahun, di usia dia 10 tahun langsung dipukul, nggak boleh. Kita yang dosa sebagai orang tua. Tugas orang tua 3 tahun mendidik anak untuk agar anak ini kemudian mau melaksanakan ibadah sholat. Setelah 10 tahun pukul dia, tapi setelah itu membimbing, mendidik anak-anaknya selama 3 tahun. Jangan di awal usia 7 tahun saja diingatkan sholat. Ya. Wastabir, harus banyak sabar di situ. Karena tidak setiap kita memerintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat dia mau atau langsung bergerak. Ya. Jangankan orang awam yang tidak pernah merasakan pendidikan di pesantren, anak-anak yang di pesantren saja ketika mereka pulang di saat liburan, banyakkah yang melarikan ibadah sholat? Diundur-undur waktu sholatnya. Alim banget dia di ma'had, tapi kalau udah pulang futur. Ya. Futur. Bukan iftar ya, futur. Ya. Menurun drastis kualitas keimanannya. Tidak sebanding di saat dia berada di ma'had. Ya. Maka kata Allah wastabir 'alaiha. Jangan bosan untuk mengingatkan anak untuk mendirikan salat. Jadi kalau ada ustaz ingatkan tuh salat. Ya. Jangan marah. Karena ini bagian dari tanggung jawab. Para asatidz menggantikan posisi mereka, posisi orang tua antum, untuk mengingatkan antum agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus banyak sabar walau dalam ketaatan. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, turunkan Al-Qur'an kepada kalian secara berangsur-angsur. Ya. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah dalam apa? Menjalankan hukuman, menjalankan aturan, menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak bersabar menjalani semua aturan dan hukum-hukum Allah ini, karena tidak semuanya dirasakan nikmat bagi orang yang salah cara pandangnya terhadap ibadah. Ya. Kalau orang merasa terpaksa untuk beribadah, ya dia enggak pernah merasa nyaman untuk melakukan ibadah itu. Tapi bukan berarti kemudian seseorang didiamkan, tidak. Ya apa-apa, mungkin 1 pekan pertama dia capek, bosan dengarnya ceramah mulu, ngaji mulu, sholat mulu. Enggak apa-apa, ingatkan terus. Mudah-mudahan lewat situ sebulan 2 bulan Allah berikan hidayah sehingga menjadi ahlul Quran. Ya. Kalau ada di antara teman-teman antum yang masih malas-malasan, mungkin karena belum terbiasa, kebiasaan lama dia dulu sebelum masuk di ma'had, ya. Berbanding terbalik dengan yang ada sekarang. Mungkin dulu dia nggak pernah ngaji, mungkin dulu nggak pernah ada yang mengingatkan tentang sholat, pentingnya tholabul ilm. Ya, datang jadi santri baru di sini, ya, kemudian kaget, shock, ya Allah ada qiyamul lail yang nggak pernah dilakukan sebelumnya, tilawah Al-Quran setiap setelah sholat, dulu nggak pernah dilakukan itu. Proses masih banyak yang kayak begitu, yang masih malas-malas, masih ada 1-2 di antara antum ini. Gak apa-apa.
Tapi kalau udah 3 bulan masih begitu, ya idrib. Udah berlaku tuh. Gak harus nunggu 3 tahun, ya. Karena usianya udah di atas 10 tahun. Memang harus banyak bersabar. Wa hadza minas sabri 'alal awamir. Ya. Ini adalah bagian dari sabar kita dalam menjalankan aturan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu innama nuzila 'alaihi al-Qur'anu liyuballigha. Karena Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk disampaikan. Fayakunu ma'muran bis-sabri 'ala ta'ah. Maka segala sesuatu yang diperintahkan ya harus bersabar di dalamnya untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak saatnya antum merasa bosan tilawah Al-Qur'an? Pernah enggak merasakan bosan? Aduh kayak gini-gini aja. Masjid sakan masjid. Ya. Sakan masjid mat'am hammam. Ya. 3 tahun 2 tahun kita jalan itu aja terus. Masjid sakan mat'am hammam. Istir. Bersabar. Ad-dunya sijnul mu'min. Karena dunia itu penjaranya orang beriman. Kalau antum merasa terpenjara di dunia ini berarti antum beriman. Wa jannatul kafir. Kalau antum merasa bahagia di dunia dengan maksiat yang antum lakukan, happy bebas, berarti jannatul kafir. Antum terjebak pada surganya orang-orang kafir. Karena orang kafir happy aja dia jalanin itu. Karena surganya dia di situ. Terbalik nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang merasa jannahnya nanti di akhirat sudah Allah siapkan jauh lebih nikmat dari apa yang ada di dunia. Qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsak. Sabarkan diri kalian. Bersama siapa? Alladzina yad'una rabbahum. Bersabar ketika antum bersama orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bil ghadati wal 'ashyi. Di siang, di malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon, dia meminta rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajha, yang hanya mengharapkan apa? Ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar di situ. Kalau ingin menjadi orang yang saleh, ingin menjadi orang yang baik, harus banyak-banyak bersabar. Menjalankan aturan Allah memang tidak mudah, ya. Karena pahalanya juga besar. Di balik setiap perjuangan yang akan kita hadapi dan yang sedang kita hadapi saat ini, ada kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Antum mau merasa nikmat sekarang tapi disiksa di akhir, atau sekarang merasakan ya penjara di dunia tapi antum akan merasakan surga di akhirat? Mana yang antum pilih? Nah, nikmat di dunia, surga di akhirat. Gak ada pilihannya itu. Antum akan merasakan nikmat di dunia itu ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza sabrun ala taatillah. Ini adalah bagian dari sabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsani as-sabru ala ma'siyatillah. Maksiat itu enak apa tidak? Kau tahu? Ya. Ada banyak kenikmatan, ya. Ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia melakukan maksiat kalau tidak ada kenikmatan di dalamnya. Ya.
Tidak mungkin seseorang melakukan dosa kalau tidak ada kenikmatan di dalam dosa itu. Kenikmatan sesaat. Ya. Ada nikmat, ada kenikmatan di situ ketika seseorang melakukan dosa. Tapi ketika dia mampu untuk menahan emosinya, menahan dirinya, untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang lebih hebat. Ketika antum keluar nanti tiba-tiba ada akhwat jamilah, ghaniyah. Tahu kalau antum adalah Thalibur Rahman, masalah hafizul Quran, atau ada orang tua asuh antum yang tiba-tiba datang ngobrol, nanya, saya punya anak, masya Allah, mau nggak kamu jadi menantu saya? Kira-kira apa yang antum lakukan? Antum keluar dari Ma'had, pinggir jalan banyak cewek-cewek seksi di situ nawarin antum. Panggilnya akhi-akhi, dia masih akhirnya. Tapi kita harus bisa bersabar juga nih, harus bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu enak, tapi kita diminta untuk bisa menahan, ya, untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabri Yusuf alaihissalam an ijabati imra'atil aziz haitsu da'athu ila nafsiha fi makanatin laha fiha al-'izza wal quwwa was sultan 'alaihi wa ma'a dzalika sabar. Seperti sabarnya Yusuf alaihissalam ketika beliau digodain sama Imra'atul Aziz, seorang wanita yang punya kedudukan, punya kekuasaan, diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dipaksa kan? Akhirnya perempuan ini merasa memberikan persaksian palsu bahwa enggak, dia yang manggil saya dan lain sebagainya. Dipanggilkan hakim, ya, untuk menghakimi. Siapa yang menjadi hakimnya? Siapa yang bilang in kana qamisuhu qudda min dubur? Fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Siapa yang mengatakan seperti itu? Anak kecil ya? Atadrun? Ada beberapa bayi yang Allah berikan kemampuan untuk bisa berbicara. Di antaranya, ya, siapa? Anaknya siapa? Masyitah. Ya. Anaknya perempuan yang disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud, ketika ibunya ingin dilemparkan ke dalam parit yang api menyala-nyala di situ. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil, ya. Antara mau masuk ke dalam situ atas dasar iman kepada Allah, ragu juga dia. Ya. Ketika seorang pemuda kemudian memberikan syarat, ya, pada raja pada saat itu, kamu bisa membunuh saya dengan catatan ambil anak panah dari anak panah saya, ya. Kemudian ikat saya di tengah lapangan, antum sebutkan bismi rabbi hadzal gulam, dengan menyebut nama Tuhannya si gulam. Raja itu ikut, yang penting dia mati, ya kan? Ketika sang raja melepaskan anak panahnya, kemudian dia mengatakan bismi rabbi hadzal gulam, berarti merubah keimanannya dari kufur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Tuhannya si gulam. Berarti bismillah kan, dengan menyebut nama Allah.
Dia lepaskan anak panah itu, kena tepat di pelipis mata sesuai dengan instruksi sang pemuda itu. Pada saat itu ketika pemuda ini meninggal wafat, semua orang yang menyaksikan di lapangan kemudian beribadah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang raja marah. Sang raja pada saat itu marah. Kenapa tiba-tiba orang ini kemudian ya, masyarakat kemudian beriman dan tidak menganggap dia sebagai Tuhan lagi pada saat itu. Akhirnya raja memerintahkan kepada seluruh prajuritnya, siapkan parit, ya, masukkan kayu bakar dan bakar. Siapa saja yang beriman kepada Tuhan si pemuda ini, masukkan dia ke dalam parit itu. Dilemparkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita, seorang ibu, ya, yang ragu. Dan pada akhirnya Allah mampukan bayinya untuk berbicara, akhirnya dia masuk ke dalam parit. Termasuk juga dalam kisah Yusuf alaihissalam, orang baik itu yang berbicara, dimampukan oleh Allah untuk berbicara. Ya. Akhirnya ketahuan kan siapa yang punya nafsu di situ. Lihat, cek bajunya. Kalau sobeknya di depan berarti Yusuf yang bersalah. Tapi kalau sobek di belakang karena Yusuf ingin kabur, ditarik, sobek bajunya berarti perempuan ini yang ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicek, bajunya sobek di mana? Sobat, wa ma'adzalika sobat. Tapi pada saat itu Yusuf bersabar dan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu? Qala Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk dipenjarakan daripada melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayka wa aqum minal jahilin. Kalau ada yang manggil antum untuk bermaksiat, apa yang antum pilih? Ya. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya min hadhihi al-mar'atil jamilah aw ta'sillah. Oleh pada dalika itu. Sudah setelah kita tobat lagi. Ini as-sabru ala maksiatillah. Karena maksiat itu ada kenikmatan di situ, maka Allah perintahkan kita untuk bersabar, untuk tidak melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza sabrun an maksiatillah. Ats-tsalits as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kalian, maka bersabarlah kalian li hukmi rabbik, atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yadkhulu fi hadhihi al-ayah hukmullahil qadari. Maka yang termasuk di dalam ayat ini adalah hukum-hukum takdir Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Kalau antum sudah bekerja keras untuk merealisasikan keinginan antum, untuk mencapai apa yang antum inginkan, ternyata belum ditakdirkan, isbir. Kalau sudah bekerja keras, sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, tapi ternyata belum rezekinya, belum Allah takdirkan, berarti harus bersabar di situ. Inni urid an uwasil dirasati ila Jami'ah Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah matalan. Ketika antum punya niat besar untuk bisa lanjutkan pendidikan di Jami'ah Madinah misalnya, Jami'ah Islamiyah di Madinah. Ya. Antum dari mustawa awal bazaltum juhdakum. Antum sudah semangat belajar bahasa Arab, hukum-hukum Islam, fiqh, hadis, akidah, ya, tafsir sudah antum pelajari,
wa anta minal mutamayyizin, antum termasuk orang-orang yang berprestasi di Mahat, ternyata Allah tidak takdirkan antum untuk lulus di Madinah. Isbir, fasbir, Allah belum takdirkan antum untuk bisa melanjutkan di Madinah. Mungkin kalau antum bisa bersabar lebih tinggi lagi dari itu Allah berikan. Wa minhu qauluhu ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Jangan terlalu terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan antum. Tetap harus bersabar seperti sabarnya para ulul azmi minar rusul. Lianna hadza sabrun ala tabligh risalah wa ala adha qaumihi. Ya. Bagaimana sabarnya para ulul azmi dari Rasul? Ya, ketika mereka melakukan apa? Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Ya. Berapa tahun perjalanan proses untuk mendakwahi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kam akhazu minal waqt? Berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah untuk berdakwah? 13 tahun. Berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah setelah melakukan hijrah? 10 tahun. Berarti berapa tahun tuh? 23 tahun Rasulullah bersabar untuk mendakwahi umatnya. Berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, mengajak umatnya untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jangan merasa baru sekali dakwah udah gak diterima, ya khalas. Allahumma qul ballagtu, Allahumma syahid, ya Allah sudah saya sampaikan, saya sudah berdakwah dan kau menjadi saksinya, baru juga sekali datang. Wa ala adha qaumihi, tidak hanya bersabar dari tidak siapnya kaumnya untuk menerima dakwah risalah yang disampaikan oleh para Rasul Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada adza qaumihi, ada siksaan dari umatnya. Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif ketika Rasulullah datang menyampaikan risalah Allah di situ? Ya. Bagaimana perlawanan kaum musyrikin, khususnya para pemimpin-pemimpin musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana proses dakwah? Bagaimana perjalanan Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Ibrahim alaihissalam dapatkan? Dilemparkan ke dalam api. Ini semua harus dijalani, harus bersabar di sini. Fi dakwah, suatu saat nanti antum keluar berdakwah harus banyak bersabar. Tidak boleh terlalu cepat pasrah, putus asa dalam berdakwah. Banyak cobaan, banyak kerintangan yang harus antum hadapi ke depannya. Dan proses dakwah itu tidak mudah. As-sabr wala aqdarillahi azza wa jalla. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li rasuli ihda banatihi, murha fal tasbir wal tahtasir. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada salah satu anaknya, Murha,
Faltasbir wal tahtasib. Suruh dia bersabar. Kalau kayak begini, isbir wal tahtasib, bahasa doa yang kita berikan kepada orang yang kehilangan keluarga mereka ketika salah satu keluarganya wafat. Ya, isbir wal tahtasib. Idzan as-sabru salah satu anwa. Jadi sabar itu ada tiga jenis. A'laha as-sabru ala taatillah. Yang paling tinggi adalah bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa as-sabru an maksiatillah. Bersabar selanjutnya adalah bersabar dari apa? Melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tartib min haitsu huwa la bi'tibari man yata'allaqu bihi. Jadi ini enggak bisa dihakimi juga bahwa mana yang paling tinggi. Ya. Karena nanti tergantung pada situasi seseorang. Kadang-kadang ada orang yang banyak bisa bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu menahan syahwatnya ketika dia melihat imro'ah jamilah, wanita yang cantik. Ya. Ketika dia dipanggil dengan wanita yang cantik, ya, di makanin khalid, 4 kosong, tidak ada lagi orang kecuali dia dan wanita itu. Ya. Waduh, kesempatan. Ya. Bisa saja ini lebih berat nih untuk dijalani oleh seorang pemuda itu. Walau dia sebelumnya banyak melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat 100 marrah, 100 rakaat, 100 rakaat dia lakukan tuh. Dia mampu untuk melaksanakan apa? Salat 100 rakaat ketimbang menahan nafsunya. Mungkin dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah ketimbang menahan syahwatnya. Maka ini bisa lebih tinggi. Ya. Wa qad yusabu al-insan bi musibatin yakunu as-sabru 'alaiha ahsyaqqu min as-sabri 'ala ta'at. Kadang juga seseorang diberi musibah, yang ketika dia ditimpa musibah lebih berat untuk bisa bersabar tuh ketimbang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia rajin beribadah, tapi ketika Allah memberikan musibah ujian di dalam hidupnya, dia merasa tidak mampu untuk menjalaninya. Ketika seseorang yang paling dicintainya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya apakah itu anaknya atau pasangannya, dia lebih mudah untuk bisa beribadah, melaksanakan ibadah sholat. Tapi ketika dia ditimpa musibah, kehilangan anaknya, kehilangan pasangannya misalnya, berat rasanya untuk bisa bersabar di situ. Ada juga orang kayak gini. Faqad yakunu lahu mathalan qarib aw sadiq aw aziz alaihi jiddan. Fatajidu yatahammalu min as-sabri ala hadhihi al-musibah masyaqqatan 'azimah. Lebih berat bagi dia untuk bisa bersabar tuh. Karena kehilangan sahabat, kerabat, keluarga, anak atau bahkan pasangannya. Ya. Jadi tingkatannya tergantung pada kembali kepada orang. Mungkin ada orang yang lebih mudah untuk bisa taat kepada Allah tapi tidak bisa menahan syahwatnya. Ada orang yang bisa menahan syahwatnya tapi ibadahnya juga lemah. Ada orang ibadahnya kuat, bisa menahan syahwatnya tapi tidak mampu menahan, tidak bisa bersabar di saat Allah berikan cobaan dan ujian di dalam hidupnya. Dia beribadah tapi ketika Allah beri ujian lewat sakit misalnya,
belum tentu dia mampu bersabar seperti dia bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, naktafi bihadza wa asil insyaallah fi liqa'in akhar.